Gus Ikdam duduk di ruang tamu pesantren ketika seorang utusan datang membawa surat undangan. Surat itu tertulis dengan tulisan tangan yang rapi, dan ditujukan langsung kepadanya. Desanya yang terpencil, dikenal dengan kisah angker dan penuh misteri. Ada sebuah pengajian di desa itu, Gus, mohon kesediaan Anda untuk hadir, demikian isi surat itu. Gus Ikdam, dengan hikmat, membaca surat itu. Sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya, mengapa desa itu selalu dihantui oleh cerita-cerita mistis? Meskipun merasa ragu, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia lakukan. Ia memutuskan untuk menerima undangan itu, meski mengetahui bahwa perjalanan ini akan membawa dia ke sebuah tempat yang penuh dengan misteri. Persiapan pun dilakukan, meski dengan hati yang sedikit gamang. Gus Ikdam tidak percaya akan cerita-cerita yang beredar tentang desa tersebut, namun ia tahu bahwa di balik segala kekhawatiran itu mungkin terdapat sebuah pelajaran berharga. Dengan menaiki kendaraan, ia memulai perjalanan menuju desa yang letaknya jauh di pedalaman. Jalan yang ia tempuh sempit dan berliku, seolah mengantarkan Gus Ikdam ke dunia yang jauh berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Semakin jauh ia melangkah, suasana menjadi semakin sunyi dan mencekam. Tidak ada kendaraan lain yang melintas, hanya sesekali seekor binatang malam yang melintas di hadapan. Ketika ia hampir sampai, kabut tebal mulai turun, menyelimuti desa dengan cepat. Desa yang biasanya ramai kini tampak sunyi, bahkan sepi dari aktivitas penduduk. Rumah-rumah tua yang tampak ditinggalkan berdiri tegak, seolah menceritakan kisah-kisah kelam masa lalu. Gus Ikdam merasakan sebuah sensasi yang tidak biasa. Ada sesuatu yang aneh dengan desa ini. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu, tetap berjalan menuju tempat yang telah ditunjuk untuk pengajian. Di sana, ia disambut oleh seorang lelaki tua yang tampak khawatir. Gus, Anda datang ke tempat yang tidak biasa. Kami sangat membutuhkan doa dan kekuatan dari Anda, kata lelaki tua itu dengan suara pelan. Setelah beberapa kali bertukar kata, Gus Ikdam menyadari bahwa warga desa ini sudah lama dihantui oleh hal-hal gaib. Mereka terperangkap dalam ketakutan yang tidak bisa mereka jelaskan, dan banyak dari mereka yang memilih untuk meninggalkan desa. Namun, pengajian yang akan diadakan ini adalah harapan terakhir mereka. Gus Ikdam merasa terpanggil untuk membantu, meskipun hatinya masih diliputi kebingungan. Akhirnya, pengajian dimulai di sebuah rumah tua yang dianggap sebagai pusat dari segala masalah. Bangunan tersebut terlihat kusam dan penuh debu, dengan jendela yang tertutup rapat. Begitu duduk di kursi yang disediakan, Gus Ikdam mulai membuka kitab dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Suasana semakin mencekam ketika udara menjadi dingin dan angin berhembus kencang. Warga yang hadir mulai merasakan ketegangan di dalam diri mereka. Beberapa orang terlihat gelisah, seolah mereka bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Gus Ikdam tetap fokus pada bacaannya, berharap suara ayat-ayat suci dapat menenangkan hati mereka. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemerisik di sudut ruangan, seolah ada yang mengamati dari jauh. Warga desa semakin cemas, namun Gus Ikdam tetap melanjutkan bacaannya tanpa menghiraukan suara-suara tersebut. Kemudian, dalam sekejap, suasana menjadi semakin aneh. Di balik bayangan yang samar, sebuah sosok muncul. Tak ada suara, hanya bayangan hitam yang perlahan mendekat. Warga desa mulai berbisik-bisik, mengenali sosok itu sebagai Pak Kiai Suroto, seorang yang konon memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Pak Kiai Suroto dikenal sebagai orang sakti yang mampu menghadapi segala macam makhluk halus. Namun, sejak beberapa tahun lalu, ia mengasingkan diri dan tidak pernah lagi menunjukkan dirinya di hadapan siapapun. Kedatangan sosok tersebut semakin menguatkan keanehan yang menyelimuti desa ini. Gus Ikdam melihat dengan tajam ke arah sosok itu, namun tidak ada rasa takut sedikit pun dalam hatinya. Ia terus membaca Al-Quran dengan lebih tekun, seolah menantang kehadiran sosok yang datang tanpa permisi. Pak Kiai Suroto berdiri di sana, hanya mengamati, seolah menilai apakah Gus Ikdam memang layak untuk mengatasi gangguan yang selama ini melanda desa. Gus Ikdam tidak gentar sedikit pun. Ia tahu bahwa kunci untuk mengatasi masalah ini hanya ada pada keyakinan dan doa yang tulus. Dengan keyakinan itu, ia melanjutkan bacaannya, berharap apa yang ia lakukan akan membawa berkah bagi desa ini. Pak Kiai Suroto akhirnya membuka mulutnya, suaranya berat dan dalam. Gus, saya sudah lama tidak melihat seseorang yang memiliki kekuatan seperti Anda. Desa ini telah lama dihantui oleh kekuatan gaib yang tidak bisa kami atasi.
Kami semua telah kehilangan arah, dan kehadiran Anda adalah harapan terakhir kami. Gus Ikdam hanya tersenyum mendengar perkataan itu. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah miliknya, melainkan anugerah dari Tuhan. Ia pun mulai merasakan bahwa ada kekuatan yang mengalir dari setiap ayat yang dibacakan, menembus segala kegelapan yang ada di sekitar mereka. Pada saat itu, Gus Ikdam merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak terlihat, seperti mereka menyaksikan setiap gerakannya. Namun, ia tidak gentar. Suasana menjadi semakin tegang, namun Gus Ikdam terus melanjutkan bacaannya dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa hanya dengan keteguhan hati, kekuatan gaib yang selama ini mengganggu desa ini bisa diusir. Ia berdoa untuk keselamatan seluruh warga desa, agar mereka dapat hidup tenang tanpa gangguan apapun. Ketika akhirnya ia selesai membaca doa-doanya, suasana menjadi tenang. Pak Kiai Suroto yang sebelumnya tampak serius kini tersenyum, mengakui bahwa doa yang dibaca Gus Ikdam telah membawa kedamaian bagi desa itu. Setelah undangan diterima, Gus Ikdam memulai perjalanan menuju desa yang terletak jauh di pedalaman. Sepanjang perjalanan, suasana yang semakin sunyi dan gelap membuat hatinya sedikit gamang. Jalan yang dilaluinya berbatu dan berliku, seolah mengantarkannya ke dunia yang berbeda. Di kiri kanan jalan, pepohonan yang rimbun tampak seakan menutup langit, menciptakan kesan seperti berada dalam ruang yang terisolasi. Hanya suara kendaraan yang terdengar di antara hutan yang gelap, menciptakan suasana sepi yang menambah ketegangan. Namun, Gus Ikdam tetap tegar dan fokus pada tujuannya. Ia yakin bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk sebuah kebaikan. Semakin jauh ia melaju, jalanan semakin sepi. Tak ada kendaraan lain yang melintas, dan hanya suara angin yang terdengar seolah mengingatkan Gus akan kedalaman perjalanan ini. Desanya yang selama ini ia anggap sebagai dunia yang sudah ia kenal dengan baik, kini terasa sangat jauh, dan seolah tak ada tempat kembali jika ia memilih untuk berhenti. Sesekali, ia melihat bayangan samar di kejauhan, tapi tidak ada yang tampak terlalu mencurigakan. Namun, perasaan aneh tetap menyelimuti dirinya. Ketika ia melewati desa-desa kecil yang sudah tidak lagi berpenghuni, perasaan gelisah itu semakin membesar. Setibanya di sebuah tanjakan yang curam, kabut tebal mulai turun dengan cepat, menyelimuti jalanan dan desa yang semakin dekat. Gus Ikdam memperlambat kendaraan, memastikan ia tidak tersesat. Jarak pandang menjadi terbatas, dan suasana semakin mencekam. Seketika, ia merasa seperti memasuki dunia lain. Meskipun tidak ada yang tampak jelas, ia merasakan seolah ada yang mengawasi dari balik kabut. Keheningan yang menggantung membuatnya semakin cemas, namun Gus Ikdam berusaha menenangkan diri dan terus melaju. Saat akhirnya ia tiba di pintu gerbang desa, suasana tampak sangat sunyi. Jalan-jalan desa yang biasanya dipenuhi oleh aktivitas penduduk kini kosong. Tidak ada suara langkah kaki atau obrolan antar warga. Hanya angin malam yang berdesir di antara dahan-dahan pohon yang sudah lama tidak dipangkas. Rumah-rumah tua yang berjejer di sepanjang jalan tampak usang, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang tertutup rapat. Beberapa rumah bahkan terlihat seperti baru saja ditinggalkan. Gus Ikdam merasa semakin diliputi rasa asing dan khawatir, namun ia tetap meneruskan langkahnya. Di tengah ketegangan itu, seorang lelaki tua muncul dari balik bayang-bayang. Ia mengenakan pakaian sederhana, namun wajahnya penuh dengan kesan khawatir. "Gus, Anda akhirnya datang juga. Kami sangat membutuhkan bantuan Anda," ujar lelaki itu dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Gus Ikdam memandang lelaki tua itu dengan penuh perhatian. "Ada apa di desa ini?" tanyanya. Lelaki itu menghela napas panjang, matanya terlihat penuh kelelahan. "Desa ini sudah lama dihantui oleh makhluk halus, dan kami tidak tahu lagi harus berbuat apa," jawabnya dengan suara serak. Sang lelaki kemudian membawa Gus Ikdam ke tempat pengajian yang telah dipersiapkan. Rumah tua yang terletak di ujung desa ini adalah tempat yang selama ini dihindari penduduk. Konon, rumah itu adalah sumber dari segala gangguan yang terjadi di desa ini. Begitu memasuki rumah itu, Gus Ikdam merasakan suasana yang sangat berbeda. Tidak ada kehidupan di dalamnya, kecuali debu dan bau yang tidak sedap. Namun, ada sesuatu yang lebih mencekam daripada sekadar kondisi rumah yang terbengkalai. Sesuatu yang tak terlihat, tapi bisa dirasakan oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Lelaki tua itu kemudian menjelaskan bahwa rumah ini dulunya adalah tempat tinggal seorang kiai yang sangat dihormati. Namun, setelah beberapa kejadian aneh terjadi, rumah itu ditinggalkan,
dan tidak ada satupun warga yang berani tinggal di sana. Kami berharap Anda bisa memberikan kekuatan doa agar rumah ini, dan seluruh desa, kembali damai, katanya dengan penuh harap. Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama, namun hatinya tetap tenang. Ia yakin bahwa doa dan pengajian adalah kunci untuk mengatasi segala kekuatan gaib yang mungkin ada di desa ini. Jangan khawatir, jawab Gus Ikdam dengan suara lembut namun tegas. Dengan izin Allah, segala sesuatu yang gaib bisa disingkirkan jika kita percaya pada kekuatannya. Ia memulai persiapan untuk mengadakan pengajian malam itu. Semua warga desa yang hadir duduk dalam keheningan, menunggu Gus Ikdam untuk memulai. Lampu-lampu yang remang-remang hanya menerangi sebagian dari ruangan yang luas. Keheningan semakin terasa tebal, seolah seluruh desa menunggu keajaiban yang akan terjadi. Namun, Gus Ikdam tahu bahwa ini bukanlah soal keajaiban, melainkan tentang keyakinan dan keteguhan hati. Malam itu, Gus Ikdam mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang khusyuk dan penuh keyakinan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar begitu kuat, mengalun lembut namun memancarkan kekuatan spiritual yang luar biasa. Suasana di sekitar pengajian mulai berubah. Angin yang semula tenang mendadak bertiup kencang, menerpa pintu dan jendela rumah yang sudah tua itu. Warga yang hadir mulai merasakan getaran aneh dalam tubuh mereka, seolah ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Ketegangan di udara semakin terasa. Beberapa dari mereka mulai menggigil, tak mampu menahan rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti hati mereka. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Ia tidak menghiraukan suara-suara aneh yang terdengar dari sudut-sudut ruangan. Ia tahu bahwa kekuatan gaib yang ada di desa ini hanya bisa dilawan dengan kekuatan spiritual yang lebih besar. Bismillah, katanya pelan, melanjutkan bacaan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar lebih keras, seolah ada makhluk halus yang mencoba mengganggu pengajian tersebut. Beberapa warga desa yang hadir semakin cemas, namun Gus Ikdam terus fokus pada bacaannya. Dalam hatinya, ia berdoa agar segala hal buruk yang ada di desa ini dapat segera hilang dan digantikan dengan kedamaian. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara langkah kaki yang berat di luar ruangan. Warga desa mulai melirik satu sama lain, seolah mereka mengenali suara itu. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, menghindari tatapan satu sama lain. Dalam hati mereka tahu siapa yang akan datang. Pak Kiai Suroto, bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Gus Ikdam tidak menoleh sedikit pun, meski ia bisa merasakan kehadiran sosok tersebut. Ia melanjutkan bacaan dengan lebih khusyuk, berusaha tidak terpengaruh oleh gangguan apapun. Pak Kiai Suroto, sosok yang sudah lama mengasingkan diri, muncul di ambang pintu dengan langkah pelan namun penuh wibawa. Ia mengenakan pakaian putih yang bersih dan membawa tongkat besar yang terbuat dari kayu hitam, yang tampaknya sangat berat. Warga desa yang hadir segera berdiri dengan hormat, menyambut kedatangan Pak Kiai Suroto yang terkenal dengan kekuatan spiritualnya. Namun, meskipun sosok tersebut sangat dihormati, kedatangannya selalu membawa ketegangan dan rasa takut yang mendalam. Banyak orang desa yang menghindari berbicara dengan Pak Kiai, karena mereka percaya bahwa ia bisa merasakan segala ketidakseimbangan energi di sekitar mereka. Pak Kiai Suroto berdiri di pintu, mengamati Gus Ikdam dengan mata yang tajam. Seolah ia sedang menilai apakah Gus Ikdam benar-benar memiliki kekuatan yang ia klaim. Warga desa mulai melirik ke arah Pak Kiai dengan ragu. Beberapa dari mereka sudah lama mendengar tentang kemampuan spiritualnya yang luar biasa, sementara yang lainnya hanya tahu bahwa ia adalah orang yang bisa mengatasi berbagai makhluk gaib yang mengganggu mereka. Namun, mereka tidak pernah tahu apakah Pak Kiai Suroto masih memiliki kemampuan itu setelah ia mengasingkan diri bertahun-tahun yang lalu. Mereka juga tidak tahu mengapa ia memilih untuk tinggal di tempat yang penuh dengan aura mistis ini. Gus Ikdam tidak terpengaruh oleh tatapan Pak Kiai Suroto. Ia melanjutkan bacaannya dengan suara yang semakin lantang, seolah menantang kehadiran sosok itu. Beberapa detik kemudian, Pak Kiai Suroto melangkah masuk, mendekati Gus Ikdam tanpa berkata sepatah kata pun. Warga desa yang hadir merasakan suasana semakin mencekam. Semua mata tertuju pada kedua sosok tersebut, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Gus Ikdam, dengan tenang, mengangkat wajahnya dan memandang Pak Kiai Suroto. Ada sebuah perasaan yang menyelimuti dirinya, seperti ada sesuatu yang besar dan kuat sedang akan terjadi di malam itu. Pak Kiai Suroto akhirnya membuka mulut, suaranya berat dan dalam. Gus,
Kami sudah lama menunggu kehadiran Anda, katanya. Desa ini telah lama dilanda oleh gangguan makhluk gaib, dan kami sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Semua upaya yang telah kami lakukan, hanya memberikan sedikit kedamaian, dan tidak ada yang bisa mengatasi kekuatan yang ada di sini. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa masalah ini tidak mudah, tetapi ia juga yakin bahwa doa dan keteguhan hati bisa mengatasi apapun yang menghalangi kedamaian. Saya hanya bisa membantu dengan doa dan keyakinan, jawab Gus Ikdam dengan penuh kesabaran. Mendengar jawaban tersebut, Pak Kiai Suroto mengangguk perlahan. Kami telah lama berusaha sendiri, Gus. Banyak dari kami yang telah mengundang kekuatan spiritual untuk mengusir gangguan ini, namun semuanya sia-sia. Kami butuh lebih dari sekadar kekuatan kita sendiri. Gus Ikdam tersenyum kecil. Jangan khawatir, Pak Kiai. Semua ini akan selesai dengan izin Allah. Jika kita bersatu, dalam doa dan keyakinan, tidak ada kekuatan yang lebih besar selain kekuatannya. Gus Ikdam melanjutkan bacaannya dengan lebih penuh semangat, meyakinkan warga desa bahwa kedamaian akan datang dengan sendirinya jika mereka benar-benar percaya dan menyerahkan semuanya kepada kedamaian. Pak Kiai Suroto berdiri dengan tatapan tajam, masih tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang dikatakan oleh Gus Ikdam. Sosok yang terkenal sakti itu memandang dengan rasa hormat yang dipadukan dengan keraguan. Ia tahu, meski memiliki kemampuan luar biasa, ada hal-hal yang tidak bisa ia hadapi sendirian. Makhluk-makhluk gaib yang menghantui desa ini sudah terlalu kuat dan mengakar. Namun, ada sesuatu dalam diri Gus Ikdam yang membuatnya merasa bahwa pria muda ini memiliki sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak dapat diukur dengan kekuatan fisik atau ilmu hitam. Suasana dalam ruangan menjadi sangat tenang. Suara angin yang sebelumnya menderu, kini mereda, seolah mengikuti irama doa Gus Ikdam. Dengan hati yang lebih tenang, Pak Kiai Suroto akhirnya melangkah lebih dekat. Jika itu yang Anda percayai, Gus, kami akan mengikuti. Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak dari kami yang telah mencoba untuk memadamkan kegelapan ini, namun gagal. Kami sudah kehilangan banyak sekali waktu dan tenaga, katanya dengan suara yang penuh kelelahan. Gus Ikdam tersenyum, meyakinkan Pak Kiai. Kadang, kita lupa bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, cahaya Allah selalu hadir. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Gus Ikdam kembali melanjutkan bacaannya. Setiap kata yang ia lantunkan mengalir dengan penuh keyakinan. Angin yang semula berhembus kencang kini mulai mereda, meskipun kabut masih menyelimuti desa. Di luar rumah, beberapa bayangan samar mulai tampak bergerak, seolah ada yang menyaksikan dari jauh. Warga desa yang hadir semakin merasakan getaran kuat yang datang dari dalam dirinya. Mereka merasakan kedamaian yang perlahan menggantikan ketakutan. Bahkan, mereka yang sebelumnya takut untuk menghadiri pengajian itu mulai merasa lebih tenang. Namun, tak lama setelah itu, suara keras terdengar dari dalam ruangan. Seperti ada sesuatu yang menabrak dinding atau perabotan. Warga desa yang hadir terkejut dan berdiri dengan penuh ketegangan. Beberapa orang mulai merasakan kehadiran sosok-sosok yang tidak terlihat, meski tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Gus Ikdam tidak terganggu dengan gangguan itu. Ia terus membaca, semakin tekun dan penuh percaya diri. Tiba-tiba, sebuah suara parau terdengar, seperti suara dari dalam tanah, menyuarakan kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Siapa yang mengganggu ketenangan kami? Suara itu menggema, membuat semua orang di ruangan terdiam. Pak Kiai Suroto menggerakkan bibirnya, mencoba mengidentifikasi sumber suara tersebut, tetapi wajahnya tampak semakin pucat. Gus Ikdam tidak terpengaruh, terus melantunkan doa dengan khusyuk. Perlahan, suara itu menghilang, namun kehadiran sesuatu yang tidak tampak masih terasa. Gus Ikdam merasakan bahwa gangguan itu belum selesai. Dengan tegas, ia melanjutkan bacaan-bacaannya, memohon kepada Allah agar memberinya kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Selang beberapa saat, suara gemerisik yang terdengar semakin keras, dan suasana semakin mencekam. Beberapa benda di dalam rumah mulai bergerak dengan sendirinya, seolah dipengaruhi oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dipahami. Warga desa mulai panik, namun Gus Ikdam tetap sabar. Ia tahu bahwa ini adalah ujian untuk menguji seberapa besar keyakinan mereka. Dengan suara yang semakin tegas, ia melanjutkan doa-doa dan zikir, memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan. Tiba-tiba, suara keras itu berhenti begitu saja, diikuti dengan keheningan yang mendalam.
Semua yang hadir dalam ruangan itu terdiam, seolah dunia berhenti sejenak. Dalam keheningan itu, Gus Ikdam merasakan sebuah energi yang sangat kuat mengalir dari dirinya. Di luar, kabut mulai menghilang, dan angin yang sebelumnya kencang kini berubah menjadi lembut. Keheningan di dalam ruangan terasa penuh kedamaian. Warga desa yang tadinya cemas, kini merasa tenang. Pak Kiai Suroto yang sebelumnya tampak penuh keraguan, kini menatap Gus Ikdam dengan penuh rasa hormat. Ia merasakan sebuah kekuatan luar biasa yang terpancar dari diri Gus Ikdam, sebuah kekuatan yang lebih besar dari segala gangguan yang ada di desa ini. Saya melihat sekarang, kata Pak Kiai Suroto dengan suara rendah. Ternyata ada sesuatu yang lebih besar daripada ilmu dan kekuatan kami. Sesuatu yang hanya bisa diperoleh melalui doa dan keyakinan yang tulus. Gus Ikdam menatap Pak Kiai dengan senyum kecil. Semua ini bukan tentang saya, Pak Kiai. Ini adalah hasil dari doa kita bersama, dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Tidak ada yang lebih besar dari kekuatannya. Pak Kiai Suroto mengangguk perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa desa ini mungkin bisa kembali pulih dari kegelapan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Dengan berakhirnya pengajian malam itu, desa yang selama ini terkurung dalam ketakutan mulai merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Keberanian dan keteguhan hati Gus Ikdam, yang tidak tergoyahkan oleh segala gangguan gaib, telah membawa perubahan besar bagi desa itu. Pak Kiai Suroto dan warga desa yang hadir merasa seolah beban yang mereka pikul selama ini telah terangkat. Kegelapan yang sempat menguasai desa mulai sirna, dan sinar harapan mulai muncul kembali di horizon mereka. Desa yang dulu angker kini mulai bangkit kembali. Warga yang dulu takut untuk beraktivitas di luar rumah, kini bisa kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih tenang. Gus Ikdam, setelah menyelesaikan misinya, berpamitan dengan warga desa, meninggalkan tempat itu dengan perasaan lega. Sebelum pergi, ia berpesan agar mereka selalu menjaga keteguhan iman dan terus berdoa agar desa ini tetap berada dalam lindungan Allah. Setelah itu, Gus Ikdam melanjutkan perjalanan pulang, meninggalkan desa yang telah berubah, yang dulu penuh dengan kegelapan, kini terang dengan harapan baru. Desa itu tidak akan pernah sama lagi. Kekuatan gaib yang dulunya menguasai, kini telah digantikan oleh kedamaian dan keimanan yang baru ditemukan oleh warganya. Gus Ikdam tahu bahwa meskipun perjalanannya kali ini sudah selesai, perjalanan spiritual mereka baru saja dimulai. Setelah Gus Ikdam meninggalkan desa tersebut, kabar tentang kejadian luar biasa itu mulai menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak yang datang untuk melihat bagaimana perubahan yang terjadi, dan mereka semua merasakan atmosfer yang jauh lebih tenang dan damai dibandingkan sebelumnya. Warga desa yang dulu sering dihantui ketakutan kini mulai hidup dengan penuh semangat. Mereka membangun kembali hubungan yang hilang dan menguatkan ikatan sosial yang sempat terputus karena rasa takut akan kekuatan gaib yang menghantui mereka. Kehidupan yang dulunya dipenuhi ketegangan kini penuh dengan kedamaian. Gus Ikdam, dalam perjalanan pulangnya, merasakan kedamaian yang mendalam di dalam hatinya. Ia tahu bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada keyakinan pada Allah dan doa yang tulus. Ia menyadari bahwa setiap tantangan, meskipun besar dan penuh risiko, selalu dapat dihadapi dengan keteguhan hati dan iman yang kuat. Dengan senyum di wajahnya, ia melanjutkan langkahnya, siap untuk menjalani misi-misi lainnya, mengajak orang-orang untuk selalu percaya bahwa di balik segala kegelapan, selalu ada cahaya yang menuntun mereka menuju kedamaian. Dari perjalanan Gus Ikdam di desa tersebut, ada hikmah yang sangat dalam bagi setiap orang yang menyaksikan atau mendengarnya. Pertama, kisah ini mengajarkan bahwa keteguhan hati dan keyakinan kepada Tuhan adalah senjata paling ampuh dalam menghadapi segala cobaan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Gus Ikdam tidak pernah gentar meski berada di tempat yang penuh dengan aura gelap dan misteri. Ia mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah tanpa rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap maju meskipun ketakutan itu ada. Dengan doa yang tulus, segala rintangan bisa dilalui, karena Allah selalu memberi jalan bagi hambanya yang berserah diri dengan ikhlas. Kedua, perjalanan ini mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan dalam doa dan keyakinan. Gus Ikdam mengajak seluruh warga desa untuk bersama-sama berdoa, menguatkan iman mereka dalam satu suara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah besar, kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada upaya individu. Ketika kita bersatu dalam kebaikan dan ketulusan hati, kita dapat menghadapi tantangan apapun dengan lebih mudah.
Bahkan kekuatan gaib yang sangat besar pun bisa dipatahkan dengan kebersamaan dan kekuatan doa yang tulus dari hati yang bersih. Terakhir, dari kisah ini kita juga belajar bahwa setiap cobaan yang datang, meskipun tampak sebagai ujian berat, sesungguhnya adalah peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperkuat ketahanan spiritual kita. Desa yang dulu terkutuk ini menjadi tempat yang penuh harapan karena para warganya berusaha bangkit dari ketakutan dan ketidakpastian. Begitu juga dalam hidup kita, setiap ujian yang datang tidak hanya untuk menguji seberapa kuat kita, tetapi juga untuk membantu kita menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Ketika kita melewati ujian dengan sabar dan tawakal, kita akan mendapatkan pelajaran berharga yang membawa kita pada kedamaian sejati. Selain itu, kisah Gus Ikdam juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Meskipun Gus Ikdam memiliki ilmu dan pengetahuan spiritual yang dalam, ia tidak pernah merasa bahwa kekuatannya sendiri cukup untuk mengatasi segala permasalahan. Ia selalu menyerahkan segala urusan kepada Allah, memohon bantuan dan perlindungannya. Ini menunjukkan bahwa sejauh manapun pengetahuan atau kekuatan yang kita miliki, kita tetap harus rendah hati dan mengakui bahwa hanya dengan izin dan pertolongannya lah segala sesuatu bisa tercapai. Ini adalah sikap tawakal yang sejati, yaitu menyerahkan segala hasil kepadanya setelah berusaha sebaik mungkin. Hikmah lainnya yang bisa diambil adalah pentingnya menjaga dan memperbaiki hubungan antar sesama. Sebelum kedatangan Gus Ikdam, desa itu dilanda ketakutan dan kekhawatiran yang membuat warganya terpisah-pisah. Ketika mereka mulai bersatu dalam doa dan keyakinan, mereka tidak hanya mengatasi gangguan gaib, tetapi juga mempererat hubungan sosial yang telah lama renggang. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan, kita tidak hanya berjuang sendiri, tetapi kita membutuhkan dukungan dan kebersamaan dari orang lain. Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan untuk mengatasi segala rintangan dan meraih kedamaian yang lebih besar. Terakhir, perjalanan Gus Ikdam di desa ini mengajarkan kita bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi selama kita berusaha dengan niat yang baik dan penuh keyakinan. Ketika kita menghadapi ketidakpastian dan kesulitan, seringkali kita merasa seolah-olah jalan keluar tidak ada. Namun, sejatinya selalu ada solusi yang Allah berikan, yang mungkin belum kita sadari. Dalam hidup, kadang-kadang kita harus melewati kegelapan terlebih dahulu untuk menemukan cahaya yang lebih terang. Dengan kesabaran, ketekunan, dan doa yang tulus, kita akan mampu mengatasi setiap tantangan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, sama seperti yang dialami oleh desa tersebut setelah Gus Ikdam datang.